Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sylvia Nur Aziza, salah satu asisten laboratorium fisika dasar ITS. Di sini aku akan menjelaskan mengenai percobaan momen inersia benda tegar, di mana pada percobaan ini itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk menentukan nilai kappa atau konstanta pegas spiral atau konstanta dari pegas secara torsi. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan momen inersia dari beberapa objek benda tegar. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membandingkan nilai momen inersia secara teoritis dengan melalui percobaan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita harus mengenal beberapa landasan teori atau menjadi dasar dari percobaan ini tuh ada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah penerapan dari hukum Newton pada gerak rotasi, kemudian yang kedua itu adalah penerapan dari gaya pegas pada suatu pegas yang berbentuk spiral, seperti nanti dalam percobaan kita, itu pegasnya bentuknya adalah spiral atau melingkar, tidak seperti biasanya yang dimana pegasnya itu bentuknya adalah horizontal ataupun vertikal. Kemudian yang ketiga adalah konsep GHS. Nah, nanti kita akan menentukan momen inersia itu secara GHS seperti beberapa percobaan sebelumnya, yaitu pada bendul matematis maupun pada konstanta pegas. Oke, jadi di awal tadi kan saya sudah bilang terkait dengan 3 konsep utama yang minimal harus teman-teman ketahui terkait dengan momen inersia benda tegar ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan hukum Newton pada gerak rotasi, kemudian yang kedua itu adalah penerapan dari gaya pegas pada pegas yang bentuknya itu spiral atau melingkar, kemudian konsep terkait dengan GHS. Nah, di sini itu berkaitan erat banget dengan yang namanya beneran rumus. Jadi supaya teman-teman nanti nggak bingung, kenapa kok rumusnya jadi kayak gini, dapatnya kayak gimana itu ya. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan penerangan rumusnya. Jadi yang pertama di dalam sistem kita itu nanti kita akan punya 2 sistem. Yang pertama banget di sebelah kanan ini kita akan menghitung 5 objek. Yang pertama nanti ada bola pejal, kemudian silinder berongga, silinder pejal, kemudian disk. Dan yang kelima itu adalah supporting plate-nya. Nah, supporting plate ini apa? Supporting plate itu adalah plate yang digunakan untuk mensupport atau mendukung silinder pejal maupun silinder berongga. Karena silinder pejal sama silinder berongga itu tidak punya form yang bisa langsung masuk ke dalam pegas ini. Jadi nanti dia harus numpang dulu, dimasukkan dulu ke dalam supporting plate, baru nanti dari supporting plate itu bisa masuk ke dalam pegas ini. Jadi nanti otomatis secara tidak langsung ya, sistem ini tuh juga bilang nanti khusus untuk ini ya, pejal sama berongga dari silinder itu I dari percobaan itu merupakan pejumlahan dari momen inersia murni dari silinder ya, ditambah dengan I0. Nah, di sini maksud dari I0 itu merupakan momen inersia dari supporting plate-nya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman menghitung dan mendapatkan objek silinder pejal maupun berongga, nanti berarti I percobaannya itu merupakan hasil penjumlahan dari I murni silinder plus I0. Kalau nanti teman-teman mencari I murni dari silinder, artinya teman-teman harus bagaimana? Harus melakukan pengurangan. Berarti nanti I murni dari silinder ya, itu merupakan I percobaan dikurangi dengan I0. Nah, seperti itu. Harus dilakukan pengurangan karena di sini momen inersia total dari percobaan itu adalah penjumlahan gitu ya. Tapi nanti khusus untuk bola pejal maupun disk itu nanti tidak perlu adanya pengurangan dari I0. Nah, sekarang kita akan masuk gimana cara kita menentukan momen inersia dari sistem yang seperti ini gitu. Nah, jadi kan sebenarnya ini erat kaitannya sama 2 judul sebelumnya yaitu pada tetapan pegas dan juga pada bendul matematis, ini erat banget sama GHS. Karena sistem kita ini nanti akan bergerak secara harmonis ya, secara periodik gitu. Nah, kalau teman-teman kan udah selalu tahu ya kalau misalkan sistem itu kan ada 2, sistem secara translasi maupun rotasi, jadi berdasarkan geraknya. Kalau di dalam sistem yang geraknya itu translasi dan juga rotasi itu kan dia selalu analog.
Kalau misalkan di dalam translasi itu kita mengenal gaya dengan simbol F, maka di dalam rotasi itu kita mengenal tau atau torsi. Kalau misalkan di dalam translasi kita mengenal adanya massa, maka di dalam rotasi kita akan mengenal namanya momen inersia. Jadi ini sebenarnya besaran yang sama fungsinya, tapi beda penerapannya. Kalau misalkan F itu adalah gaya yang digunakan untuk melakukan perpindahan secara translasi, gerak lurus gitu. Tapi kalau tau itu adalah momen gaya. Seberapa besar sih gaya yang harus kita lakukan untuk melakukan rotasi? Itu namanya momen gaya. Kalau misalkan massa itu kan kelembaman dari suatu benda untuk bergerak secara translasi gitu, untuk bergeser. Tapi kalau misalkan momen inersia itu berarti menandakan apa? Kesulitan suatu benda ini untuk melakukan gerak secara rotasi. Nah, kemudian kita juga mengenalkan yang namanya itu percepatan ya. Percepatan itu kalau di dalam rotasi kita tahu itu namanya alfa. Kalau misalkan di dalam translasi kita tahu kecepatan adalah V, maka dalam rotasi kecepatan itu adalah omega. Terus kalau misalkan perpindahan itu adalah X, maka dalam rotasi itu perpindahan adalah theta karena dalam satuan sudut gitu, geraknya kan rotasi gitu kan. Nah, terus sekarang kita akan masuk ke konsepnya. Penerapan dari hukum Newton di dalam gerak rotasi itu juga analog di dalam analog dengan gerak secara translasi. Kalau misalkan F itu besarnya adalah M dikali A, maka di dalam rotasi itu nanti kita bisa tulis dia sebagai tau karena F adalah tau sama dengan apa? I dikali alfa. Oke. Karena I itu adalah untuk massa, alfa itu untuk percepatan gitu kan. Nah, terus di sini ini kan dia adalah pegas ya, artinya dia gayanya itu adalah terkait dengan gaya pegas ya kan, benar. Nah, kalau misalkan di dalam gerak translasi pegas itu kan min K dikali X. Oke, bener ya. Nah, di sini kenapa ada min? Karena ketika kita itu memberikan simpangan ke arah kanan, justru gaya pegas itu akan membalikkan dia ke arah kiri. Nah, makanya di sini ada min karena berlawanan sama gerak yang kita berikan di awal simpangannya itu. Nah, jadi di sini nanti pun juga demikian. Tau untuk gaya pegas, ya kita bisa tulis tahu aja nggak apa-apa, itu sama dengan min kappa. Oke, kita tulis kayak gini ya, kappa dikali theta. Nah sekarang kita coba masukin logika kita. Nah, jadi gini, kalau misalkan di dalam pegas yang bentuknya itu ditranslasi, kita kan bisa ngelihat dia itu biasanya horizontal ataupun vertikal gini ya pegasnya. Nah, di sini itu dia geraknya di dalam satu arah. Jadi ke arah sana ataupun ke arah sebaliknya. Begitupun juga kalau misalkan dia itu vertikal gitu geraknya itu ya ke atas sama ke bawah doang. Nah, sekarang kalau misalkan pegas kita di sini, sistem kita itu dia bentuknya tidak lagi linear gitu, tapi dia bentuknya melingkar pegas kita kayak gini. Nanti teman-teman akan lihat dia makin kecil gitu. Nah, di sini berarti nanti gerakannya dari objek ini pun juga tidak lagi lurus seperti ini, tapi dia akan melingkar. Nah, gerakannya akan melingkar. Jadi nanti itu kenapa kita harus menerapkan hukum Newton di dalam gerak rotasi karena basis dari sistem kita itu geraknya secara rotasi. Nah, sekarang kita udah punya 2 persamaan ini ya. Kita namain dia ini sebagai persamaan pertama, ini sebagai persamaan kedua. Ini kok kurang luas. Oke, kita hapus dulu. Oke, ini adalah persamaan kedua. Nah, sekarang kalau misalkan suatu pegas ya, yang dia itu bergerak gitu, artinya dia bergerak secara dinamis, maka dia pasti akan punya yang namanya itu percepatan. Jadi kita bisa samakan persamaan satu dengan persamaan dua. Ya sama kayak yang ada pada bandul matematis, sama kayak yang ada di tetapan pegas secara dinamis itu kan ini bisa kita sama dengankan ya. Jadi tau ini ya dari sini itu akan sama dengan tau dari si pegasnya. Oke. Nah, sekarang berarti kita tinggal masukin aja. Oke, gini ya. Terus ini min kappa dikali theta. Nah, sekarang kita keep ya, theta. Nah, sekarang apa yang bisa kita rubah di sini?
untuk kita bisa menjadikan dia sebagai GHS gitu. Karena kan sistem keto nanti akan bergerak secara harmonik gitu kan GHS gerakannya. Dimana kita tahu suatu gerak harmonis sederhana itu dia akan punya persamaan ciri khas yaitu seperti ini. Kalau misalkan X ya ini X double dot plus omega kuadrat X sama dengan 0. Nah, kita akan rubah persamaan kita yang di sini itu akan menjadi persamaan dari GHS gitu kan. Nah, sekarang saya akan rubah ya. Caranya gimana? Alfa itu kan turunan kedua dari perpindahan. Nah, di sini alfa itu kan dia berpindah secara rotasi, berarti perpindahan itu terhadap theta. Berarti ya dia merupakan turunan kedua dari theta ya kan? Berarti kita bisa tulis turunan kedua sebagai double dot ya. Oke. Berarti theta double dot ini masih kita tulis sebagai I sama dengan min kappa theta. Nah, sekarang kita bisa pindah ruaskan. Ini negatif ya. Ini negatif. Oke. Nah, kita pindah ruaskan jadi I double dot plus kappa theta itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita ini kan mirip ya. Kita sekarang mau menyamakan dengan ini. Artinya apa? Semua koefisien di depan turunan kedua itu harus sama dengan 1. Artinya kita harus bagi semua ini dengan I. Oke, kita bagi semua dengan I. Maka nanti kita akan dapatkan theta double dot plus kappa per I theta sama dengan 0. Nah, ini itu kan udah identik ya. Oke. Ini udah identik. Artinya benar gerak sistem ini itu bergerak secara GHS karena memenuhi persamaan dari GHS. Nah, sekarang berarti apa? Berarti semua koefisien di depan theta itu adalah omega kuadrat. Nah, sekarang berarti kita bisa rubah omega kuadrat sama dengan kappa per I. Nah, kita tahu kalau omega itu adalah 2pi per T. Kemudian kita bisa kuadratkan karena ini adalah omega kuadrat sama dengan kappa per I. Nah, di sini kita nanti akan rubah dia menjadi I sama dengan, kenapa? Karena di sini kita akan mencari momen inersianya ya. Berarti I kita rubah pindah ruas ke sana, jadi tinggal kappa dikali dengan T per 2pi kuadrat. Nah, ini adalah persamaan kita untuk mencari momen inersia dari percobaan. Jadi di dalam sistem kita itu kan dia bergerak secara harmonis. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari periodenya. Nah, jadi nanti makanya di sini nanti teman-teman butuh stopwatch gitu, karena kita akan mencatat atau mencari waktu gitu kan. Nah, nanti di sini nanti kita akan melakukan 5 kali pengulangan di sini ya. Kita akan menggunakan persamaan ini. Tadi udah persamaan berapa ya? 1, persamaan 1, 2, sekarang persamaan 3. Nah, ini nanti kita akan sebut ini sebagai I percobaan ya. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk melakukan percobaan. Sedangkan tujuan kita itu ada juga yang untuk membandingkan. Itu dibandingkan terhadap apa? I percobaan dibandingkan dengan I teori. I teori yang kita maksud di sini adalah yang kayak gini. Setengah MR kuadrat 2/5 MR kuadrat, ini untuk silinder pejal, ini untuk bola pejal, kemudian dan lain sebagainya gitu ya teman-teman, nanti udah ada di modulnya. Nah, ini nanti kita akan bandingkan apakah momen inersia ini dari teori ini sudah sama dengan secara percobaan. Di mana percobaan itu faktor yang paling mempengaruhi adalah periode, tapi kalau di sini ya M dengan R. Jadi nanti teman-teman dalam percobaan itu selain mencari periode, juga nanti teman-teman harus mencatat, mengukur massa dan juga jari-jari dari setiap objeknya gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman timbang massanya, teman-teman ukur juga R-nya. Nah, nanti teman-teman akan dapat I teori dan I percobaan. Ini disebut dengan I teori. Teori, ini nanti adalah I percobaan. Nah, teman-teman nanti akan bandingkan gitu ya. Oke, nah sekarang kita move ke sini. Nah, di sini kan teman-teman tadi mendapat persamaan kayak gini ya. Bentar kita besarin mana tadi. Oke, nah
Teman-teman kan tadi dapat persamaan I sama dengan kappa T per 2pi kuadrat. Nah, sekarang PR-nya adalah kita nanti kan bisa tahu nih periodenya, tapi kita nggak tahu kapanya itu berapa. Nah, gimana cara kita untuk mencari kappa? Itu dengan sistem ini. Sistem ini itu digunakan untuk mencari kappa. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Jadi yang pertama, sistem ini itu nanti bisa dimasukkan ke dalam pegas ini. Nah, kita akan putar ini, kemudian kita catat periodenya, kita bikin grafik dari periodenya. Terus nanti dari grafik itu kita dapat gradien, dari gradien itu kita akan dapatkan nilai dari kappa. Nah, sekarang gimana alurnya? Kenapa kita bisa dapetin gradien dari ini ya? Sekarang kita akan masuk ke matematikanya. Jadi yang harus teman-teman ketahui adalah ini adalah sumbu putarnya. Sumbu putarnya itu di sini. Dia akan berputar, ya akan berotasi di sini. Terus awalnya ini tidak ada massa. Awalnya sama sekali kita tidak kasih massa di sana. Oke, tidak ada massa di sana, berarti real kita punya momen inersia dari si batang aja. Kita misalkan sebut ini sebagai momen inersia batang aja itu adalah batang 0, karena 0 tanpa massa, tambahan gitu maksudnya. Nah, nanti sistem batang tanpa massa itu akan kita hitung ya, I B0 dengan konsep ini. Jadi nanti I kappa ditambah TB0 gini ya, plus 2pi kuadrat. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan keempatnya. Nah, kemudian kita nanti akan tambahkan massa di sini. Baru akan kita tambahkan. Misalkan ini adalah M1, ini adalah M2. Nah, sekarang gini, ibaratkan ini batangnya nggak ada. Ini batangnya nggak ada. Oke, kayaknya susah ya. Kita bisa gambar aja deh di bawah. Gini. Kalau misalkan kita ini adalah sumbu putarnya, dia akan berotasi di sini. Di sini ada suatu benda deh, sini. Dia berotasi terhadap sumbu putar ini, misalkan ke arah sana. Nah, berapa momen inersianya? Kan teman-teman pasti tahu ya. Nah, tahunya gimana? Ini kan ada jaraknya nih. Misalkan ini adalah M1, ini adalah, jaraknya itu adalah R1, maka momen inersia ketika dia berotasi terhadap ini, itu adalah momen inersia dari 1 adalah M1 dikali R1 kuadrat, MR kuadrat, oke? Nah, sekarang kalau misalkan kita tambahin, misalkan gini deh, kita gambar lagi di sini biar teman-teman nggak bingung. Kita putar di sini, terus kita punya objek lagi di sini. Ini adalah M2. Dia punya jarak di sini adalah R2. Berarti I2 itu sama dengan MR kuadrat kan, tapi M-nya diganti 2, R-nya juga diganti 2 kuadrat. Nah, kita dapat idenya nih. Terus sistem kita itu adalah penjumlahan dari ini semua. Nah, sekarang kita coba gambar lagi di sini. Kalau misalkan kita punya suatu sumbu ya, kita putar di sini. Ini ada massa, ini ada M1, kemudian ini adalah M2. Dia itu punya jarak yang sama. Jaraknya sama, ibaratkan ya sama. Ini R1, ini R2. Berarti total momen inersia dari sistem kita yang terdiri dari dua benda ini nanti I total merupakan pertambahan dong dari I1 ditambah I2. Nah, jadi nilainya nanti adalah M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Nah, ini nanti sistem kita. Nah, kalau misalkan M1 itu sama dengan M2 dan R1 sama dengan R2, maka kita bisa tulis di sini jadi MR kuadrat ditambah MR kuadrat. Nah, di sini kita bisa sama dengankan dia dengan 2 MR kuadrat, ya nggak? Ya. Nah, sekarang sistem kita, teman-teman lihat di sini itu ada batang, ya kan? Ada batang di sini, ada batang. Jadi, gimana? Sorry, kita hapus dulu. Nah, sistem kita ini itu terdiri dari massa, jadi sistemnya sama kayak yang di bawah tadi ada massa tapi ketambahan batang, ya kan? Nah, di sini teman-teman lihat ya, jarak ini adalah jarak sumbunya. Dari sini, dari sumbu putar ke arah M1, ini adalah M2,
ini adalah R2, ini adalah R1, itu adalah sama. Jadi R1 itu dan R2 adalah sama ya. R1 sama dengan R2 kita tuliskan sebagai R aja. Nah, kemudian di sini M1 sama dengan M2. Oke. Nah, tapi ketambahan batang, di mana batang itu rumusnya ini. Gitu. Jadi nanti yang pertama kita akan mengukur I B0 tanpa batang dengan cara rumus ini. Jadi kita putar, kita cari periodenya. Tapi khusus untuk batang ini nanti pakai persamaan yang tadi. Sama dengan I total tadi adalah 2MR kuadrat. Itu kalau misalkan massa M1 dan massa M2 itu identik, oke? Identik. Nah, nanti ada kasus khusus kalau misalkan dia tidak identik. Nah, sekarang kita ke bawah. Jadi karena sistem kita sekarang terdiri dari dua massa, titik M1 dan M2 ditambah dengan batang, maka I total itu dari tiga benda itu nanti, I total itu adalah dari dua benda, 2MR kuadrat, ya kan, ditambah dengan ini, IB0, di mana 2MR kuadrat ditambah dengan kappa T B0 per 2pi kuadrat. Nah, sekarang I total, ini nanti kan sistemnya setelah kita dapetin massa dari ini, kita nanti juga akan mengukur periode dari ketiga objek ini. Jadi nanti objek ini akan kita tambahkan ke sini, kita putar gitu, kita catat waktunya, periodenya. Nah, karena ini terdiri dari tiga benda ya, berarti I totalnya itu ya kita bisa tulis I total aja kan, menjadi kappa T per 2pi kuadrat. Nah, apa bedanya dengan ini? Bedanya adalah kalau di sini T itu merupakan periode dari sistem yang terdiri dari tiga objek, yaitu dua massa titik ditambah batang. Tapi kalau yang di sebelah ini, TB0 itu ketika dua massa ini tidak ada. Jadi real batang aja gitu. Bisa dibayangkan ya. Nah, sekarang kita dapat nih persamaannya. Nah, sekarang kita coba kuadratkan. T kuadrat per 4 pi kuadrat sama dengan 2MR kuadrat ditambah K T B0 kuadrat per ini 4 ya, 4 pi kuadrat. Nah, sekarang ini kita pindah ruaskan ke arah sana, tapi T kuadrat ini kita biarkan di sini. Jadi, T kuadrat sama dengan 2MR kuadrat ditambah kappa T B0 kuadrat per 4 pi kuadrat. Ini dikali dengan apa? 4 pi kuadrat dibagi kappa. Oke, sekarang kita operasikan. Ini dikali ini, jadinya berapa? 2 kali 4, 8 MR kuadrat pi kuadrat ya, dibagi kappa, ditambah ini dikali ini, kappa dibagi kappa sama dengan 0, berarti di sini tinggal apa? T B0 kuadrat, 4pi kuadrat kan bisa dibagi sama sini ya. Oke, kita dapat ini. Ini T kuadratnya. Nah, sekarang ini identik nggak sama ini? Plus C. Persamaan dari garis linear. Kan sama ya? Nah, ini itu T kuadrat, itu merupakan Y. Kemudian, di sini X-nya yang mana? X-nya itu adalah R kuadrat. Oke. Ini sebagai X. Kemudian, TB0 kuadrat itu adalah C. Jadi, M atau gradien ya, ini adalah gradien, itu sama dengan 8M pi kuadrat dibagi kappa. Nah, sekarang berarti kita bisa dapetin dong gradien dari, kita bisa dapatkan kappa dari gradiennya. Kalau misalkan kita mau cari kappa, berarti kan nanti tinggal kappa sama dengan berapa? 8M pi kuadrat dibagi M. Nah, ingat M di sini adalah gradien, tapi yang ini itu adalah massa, oke? Ini adalah massa. Dan ingat ini ya M aja karena massanya dari M1 dan M2 tadi identik gitu. Nah, sekarang idenya gimana kita bikin grafik? Kan kalau
kita mau bikin grafik terus tahu gradien, kita nggak bisa cuman dapat satu titik aja kan, tapi harus terdiri dari beberapa titik. Oke. Nah, jadi nanti sumbu X-nya itu adalah apa? Apa tadi aku bilang R ya? R kuadrat, atau tadi tulisannya sih R kecil ya. Oke, kita tulis aja R kecil biar teman-teman nggak bingung. Oh, jangan deh. Kita tulis aja tetap R ya. Oke. Anggap tadi R kecil di sini itu misalkan R kecil di sini itu adalah R kuadrat ya. Berarti ini sumbu di sini adalah R kuadrat. Nah, di sini itu nanti sumbu kita adalah T kuadrat karena ini kan identik ya. Nah, di sini kita nggak bisa dong bikin grafik cuma dari satu titik doang, ya nggak? Jadi kita harus butuh beberapa titik ya. Nah, di sini misalkan paling minimal itu 3 titik ya. Tapi nanti sistem kita tuh ada 6 titik gitu kan. Nah, sistem kita nanti ada 6 titik, dapatnya dari mana? Dapatnya nanti gini, itu kan R kuadrat, berarti kita tergantung dengan jarak dari sumbu putar terhadap masanya. Nah, nanti pertama R sama dengan 0, artinya sama sekali tidak ada massa di sini. R sama dengan 0 itu variasi pertama. Variasi keduanya itu adalah ketika R-nya, R1 dan R2 sama dengan R ya, sama dengan R itu 5 cm. 5 cm. Variasi ketiga itu nanti saat 10 cm. Kemudian 15 cm, 20 cm, 25, 30 cm. Jadi nanti di sini itu 5 cm, ini ke sini 5, ini ke sini 5, kemudian ini ke sininya 10, ini ke sini juga 10 gitu. Jadi harus sama. Kalau misalkan M1 kalian letakin 10 cm dari sumbu putar, maka M2 juga harus kalian letakkan 10 cm dari sumbu putar. Karena rumus kita tadi di awal R1 plus R2. Harus sama. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan sistem kita itu tidak identik masanya? Artinya massa M1 dan massa M2 itu tidak sama. Gimana kalau itu terjadi? Berarti nanti ini. Kalau misalkan massa M1 itu tidak sama dengan massa M2, maka persamaan kita yang di awal ini, yang ini, itu tidak bisa berlaku, yang ini, oke, yang ini. Ya, ini tidak bisa berlaku. Nanti berarti dia gimana? Kan 2mr kuadrat ini didapatkan dari M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal lakukan hal seperti itu gitu ya. Berarti nanti kalau misalkan dia tidak identik, persamaannya nanti menjadi M1 dikali R kuadrat ditambah M2 dikali R kuadrat. Nah, R1 dan R2 itu sama. Oke? Karena tadi kalau misalkan R1 jaraknya 10 cm dari sumbu putar, maka R2 juga harus 10 cm dari sumbu putar. Maka ini kan nanti kita bisa keluarkan ya. R kuadrat ini plus IB0 sama dengan I total gitu. Nah, nanti kalau teman-teman hitung di sini ya, langsung di sini aja. Ini nanti akan berubah. Nah, di sini kan yang bagian sini nanti akan jadi M1 plus M2 dikali R kuadrat, ya kan? Terus nanti dikali 4, berarti nanti persamaan kita, kalau misalkan tidak identik ya, nanti T kuadrat itu sama dengan M1 plus M2 R kuadrat ditambah IB0. Nah, sekarang ini kita masukkan di sini dikali 4 pi kuadrat per K. Nah, ini tinggal dimasukin ya. Nanti teman-teman akan dapetin di sini itu, silakan dihitung sendiri, langsung aja. Biar nggak kelamaan videonya ya. Ini nanti T0 ya. Ini T0 TB0 kuadrat dikali 4 per pi kuadrat kappa. Oke. Kita cek dulu. 4 pi kuadrat. Oh, pi kuadratnya di atas ya. 4 pi kuadrat bagi kappa. Oke. Oh, hilang semuanya. Nah, ini ada pi, aku taruh sini aja deh. Nah, jadi nanti kalau misalkan ini nanti tidak identik masanya, berarti nanti gradiennya
itu nanti M grad sama dengan 4 M1 plus M2 kappa Pi kuadrat. Jadi nanti nilai dari kappa itu kita bisa dapatkan dari 4 M1 plus M2 Pi kuadrat dibagi M gradien gitu. Oke, jadi sama-sama aja. Walaupun M1 dan M2 itu tidak identik maupun identik ya, kita tetap bisa dapatkan nilai kappa dari gradiennya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini tadi. Hal-hal yang perlu teman-teman ingat. Jadi, kita review dulu ya. Untuk pertama, di sistem untuk mencari momen inersia dari benda tegar, khusus untuk silinder pejal dan berongga, itu nanti dari I percobaan dikurangi I0. Itu untuk mencari I murni dari silinder, baik itu pejal maupun berongga, karena sistem kita di awal itu ketambahan sama supporting plate-nya, tapi khusus untuk bola pejal maupun disk itu cukup pakai I percobaan aja. Jadi nanti bisa langsung tidak dikurangi dengan I0 karena nggak perlu supporting plate-nya. Nah, kemudian nanti untuk mencari momen inersia itu dari percobaan, teman-teman nanti akan menggunakan persamaan yang mana? Teman-teman nanti akan menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan yang ini ya, persamaan 3. Nah, kemudian nanti untuk mencari nilai kapanya, mencari nilai dari kappa, teman-teman nanti menggunakan membuat gradien, membuat grafik, terus kalian nanti akan tahu gradiennya berapa, kan nanti teman-teman akan tunjukkan ya, nanti munculkan persamaannya yang mx plus c. Gradien ini kalian tahu dari grafik, terus nanti gradien itu bisa sama dengan ini, yang ini, ataupun sama dengan yang ini. Kalau misalkan masanya identik, berarti teman-teman pakai ini, artinya gradiennya sama dengan 8mp kuadrat per kappa, jadi nilai kappanya itu sama dengan 8mp kuadrat per gradien. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti pakai yang ini, yang ternyata massa M1 dan M2 dari beban yang ini itu tidak identik ya, berarti nanti teman-teman mencari nilai kappanya dari gradien itu pakai persamaan ini, 4 dalam kurung dikali M1 plus M2 Pi kuadrat dikali gradiennya. Oke, seperti itu ya untuk penurunan rumusnya. Dan ingat lagi, kalau misalkan nanti teman-teman cari grafik dari batang ini, teman-teman harus cari yang pertama momen inersia dari batang saja. Jadi tidak ada massa M1, tidak ada massa M2. Teman-teman cari nanti sebagai IB0. Nah, nanti dapat T dari periode untuk khusus batang aja itu kita sebut sebagai TB0. Kemudian tambahkan dengan massa M1 dan M2, di mana jaraknya dari sumbu putar itu harus selalu sama. R1 dan R2 itu harus sama. Gitu. Oke, sekian untuk penjelasan dari sistem momen inersi benda tegar. Semoga teman-teman bisa paham ya dan memudahkan dalam percobaan. Oke, next kita ke metodologi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian metodologi serta alat dan juga bahan. Yang pertama, alat-alat yang kita butuhkan itu ada neraca digital. Kemudian yang berikutnya ini ada tatakan dari statifnya, kemudian ini adalah alat yang kita gunakan. Di sini teman-teman bisa melihat kalau pegasnya itu berbentuknya melingkar atau berbentuk spiral. Nanti kita akan mencari nilai kappa itu. Jadi ini konsepnya berbeda dengan pegas seperti biasanya yang bentuknya itu horizontal. Kemudian yang berikutnya ini ada momen inersia dari batang. Di sini ada beberapa dua massa. Di sini bisa kita lepaskan. Ini nanti harus kita ukur dulu massanya masing-masingnya untuk menentukan nilai kappa. Itu nanti kita akan menggunakan ini batang serta benda titik yang kita masukkan ke dalam batangnya. Kemudian nanti ada juga stopwatch yang akan kita gunakan untuk menentukan periodenya dari osilasinya, karena periode dari osilasi benda-benda tegar ini nanti termasuk juga dari batang itu yang akan menentukan nilai dari momen inersianya secara percobaan. Kemudian nanti bahan atau objek yang akan kita hitung momen inersianya itu ada dua saja, yaitu yang pertama ada piringan, kemudian nanti ada silinder berongga,
Nah, silinder berongga ini nanti akan kita masukkan ke dalam plate, ini namanya adalah plate. Nanti kita akan masukkan ke dalam sini. Nah, sebelum kita menghitung momen inersia dari silinder berongga, kita nanti perlu untuk menentukan momen inersia dari plate-nya itu sendiri. Nah, kemudian kita langsung saja ya masuk ke dalam bagian cara mencari nilai dari kappa. Yang pertama nanti silakan teman-teman hidupkan dulu neracanya. Kemudian kita timbang ini dari massa untuk menghitung kapanya. Ini ada 237 gram. Terus yang kedua ini ada 236. Nah, ini harusnya sama, tapi memang kalau ada perbedaan tidak kenapa-kenapa, nanti tidak mengapa. Nanti kita bisa masukkan ke dalam perhitung aja, ini tinggal dimasukkan. Nah, kita bisa adjust untuk jaraknya sendiri. Nah, nanti perlu teman-teman ketahui, ini kan ada sekatnya ya. Di sini tuh ada sekatnya. Setiap sekat itu mewakili 5 cm. Jadi totalnya itu nanti ada 30 cm kalau sampai ujung. Di sini itu 5 cm, sampai sini itu 10 cm, di sini 15, kemudian di bagian sini 20, 25 sampai 30. Nah, nanti kita akan menggunakan 3 variasi jarak R. R itu dari pusat dia berotasi sampai ke masanya, sebenda titiknya. Nah, nanti jarak R dari sini ke sini itu harus sama antara keduanya. Nah, jadi kalau misalkan ini ada di 15 cm, maka yang sebelah kiri itu juga harus di 15 cm, seperti itu. Nah, kemudian caranya untuk menentukan dia ini sudah pas di 15 atau belum itu adalah kita geser aja. Ini nanti ya seperti di dalam sini ya, itu seperti ada sekat kecil, itu akan kerasa banget kalau dia udah tepat di 15 cm ataupun di 10 cm dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita mengukur dulu mulai dari 15 cm. Kalau teman-teman lihat di bagian belakang ini ada suatu form ya yang membentuk sama seperti bentuk yang ini. Nah, nanti bagian bawah ini yang akan kita masukkan ke sini. Nah, ini harus tepat. Kemudian kita nanti ini harusnya kita lepas dulu. Aku cuman ingin menunjukkan cara pemasangannya. Nah, sekarang kita masukkan ke penyangga statifnya. Caranya adalah ini diputar sampai longgar. Oke, nah sekarang udah masuk, kemudian kita kunci lagi dengan memutar berlawanan arah. Nah, sekarang udah terkunci, udah kuat, udah kokoh. Sekarang kita masukkan sesuai dengan formnya. Nah, di sini, oke. Nah, teman-teman harus ketahui kalau teman-teman memutar itu jangan berlawanan dengan arah dari spiralnya. Jadi usahakan ketika teman-teman memutar itu spiralnya makin mengecil, jangan makin melebar. Karena kalau makin melebar nanti akan mempengaruhi nilai dari kapanya. Pasti dia akan makin kecil gitu. Nah, sekarang kita biarkan dia dalam titik setimbangnya. Oke, ini kita ambil variasi 15 derajat, 15 cm maksudnya. Kita putar 180 derajat. Jadi ini udah setimbang kan ya, kita putar. Ingat-ingat dia ada di posisi ini, kita putar sekian. Oke, ini udah di posisi 180 derajat. Sekarang kita pencet stopwatch. Kita akan menghitung 5 kali osilasi. Kalau satu osilasi itu berarti gini ya. Ini posisi awal. Nah, nanti satu kali osilasi berarti balik lagi ke posisi awal gitu ya. Nah, oke, sekarang kita pencet ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu tadi sudah 5 kali osilasi. Waktunya itu nanti teman-teman catat dan lakukan pengulangan ini sebanyak 5 kali untuk setiap variasi panjangnya. Kemudian nanti teman-teman kurangi lagi di 10 cm, di R 10 cm. Nanti teman-teman putar lagi 180 derajat, kemudian teman-teman nanti reset dulu, kemudian mulai lagi di stopwatch lagi 5 kali osilasi, berarti 1 gini ya, ini 1 gitu ya. Nah, itu nanti silakan teman-teman ulangi di jarak ini 5 kali, nanti saat posisi 5 cm itu juga teman-teman hitung lagi osilasinya. Nah, itu nanti untuk mendapatkan periodenya berarti teman-teman harus membagi 5 karena banyaknya osilasi itu ada 5 kali. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus mencari nilai I0 atau
momen inersia dari batang ini sendiri ya, sebelum dikasih beban. Ini adalah titik setimbangnya. Ini titik setimbangnya, biarkan dia setimbang dulu, setelah itu kita simpangkan 180 derajat. Ini harus semakin mengecil, baru setelah itu nanti kita mulai stopwatch lagi, pencet start, 5 kali osilasi nanti di stop. Seperti itu. Nah, itu nanti untuk berfungsi sebagai penentuan dari nilai kapanya. Nah, untuk menentukan nilai kappa dari batang ini, nanti kita akan membuat grafik. Dari gradien itu kita akan menentukan nilai kapanya. Nah, sekarang kita singkirkan dulu untuk pencarian nilai kappa. Anggap sekarang kita udah dapat nilai kapanya. Nah, dari nilai kappa yang kita dapat dari grafik itu, sekarang kita akan masukkan ke dalam persamaan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk bisa menentukan nilai momen inersia dari benda tegar ini kan butuh nilai kappa. Nah, sekarang caranya adalah kita masukkan dulu, ini punya suatu form ya. Kita masukkan sama dengan alatnya di sini. Nah, kita juga harus menghitung dulu kan nilai momen inersia dari plate-nya, karena kan kalau kita memasukkan momen inersia dari silinder berongga, itu kan dia merupakan penjumlahan dari momen inersia berongga ini ditambah plate-nya. Nanti untuk mendapatkan momen inersia dari silinder berongga aja, itu kita harus mengkurangkan dengan I dari plate-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai momen inersia dari plate itu caranya sama, kita harus putar dulu 180 derajat. Oke, sini ya. Tadi kan jarumnya di sini berarti 180 ke arah belakang. Nah, usahakan ini itu selalu mengecil, tidak makin melebar. Nah, setelah itu udah 180 derajat, siapkan stopwatch-nya, kemudian kita pencet 5 kali osilasi, nanti kita stop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Ini emang sangat cepat sekali ya. Jadi teman-teman tolong untuk diperhatikan lagi. Tapi caranya seperti itu. Nanti kalau sudah teman-teman catat, kemudian di reset lagi. Ulangi sebanyak 5 kali. Nah, jika sudah, kita lepas ini plate-nya. Kemudian kita akan menghitung nilai dari silinder berongga. Itu nanti silakan teman-teman masukkan. Caranya adalah bagian sini ini penguncinya kita kendorin ya untuk bisa masuk. Setelah masuk, yang hitam ini mending searah dengan jarumnya supaya mudah untuk melihat osilasinya. Kemudian ini dikencangkan supaya nanti saat teman-teman putar silindernya tidak lepas. Oke, kalau sudah biarkan setimbang dulu. Kalau sudah kita putar 180 derajat, kemudian siapkan stopwatch-nya. Teman-teman hitung lagi 5 kali osilasi. Misal ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Nah, ini nanti teman-teman ulangi sebanyak 5 kali. Kemudian kita lepaskan. Oke, sudah lepas. Sekarang terakhir kita menggunakan benda tegar yaitu piringan. Kita tinggal masukkan foamnya, jangan sampai salah. Oke, kalau sudah, ini usahakan setimbang dulu. Kalau sudah setimbang, kita putar 180 derajat. Kemudian kita mulai lagi untuk merecord 5 kali osilasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini nanti juga teman-teman ulangi sebanyak 5 kali. Kalau sudah, nanti kita akan melakukan penganalisisan data. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus menghitung ya masa dari silindernya, masa dari silinder berongga serta masa dari piringannya. Itu teman-teman ukur juga, teman-teman catat. Kemudian nanti jangan lupa teman-teman juga harus mencari nilai dari R dari setiap objek yang dihitung. Nanti kalau untuk piringan itu tinggal ambil meteran dari sini ke sini, kemudian kita dapatkan diameternya, kita bagi 2, kita sudah mendapatkan nilai R. Kemudian untuk yang silinder berongga itu nanti pakai meteran kita lingkarkan, itu berarti kita dapat kelilingnya. Dari rumus keliling kita bisa dapatkan nilai dari R-nya. Nanti akan diberikan meteran di sini. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian data dan pembahasan untuk momen inersia benda tegar.
Ini merupakan tabel hasil percobaan atau pengukuran dari batang yang fungsinya itu untuk mencari konstanta Begas spiral atau kapanya. Di mana di sini itu kita punya beberapa variasi, ada 6 variasi. Nah, untuk variasi yang pertama, ini adalah terdiri dari batang murni. Nah, kalau batang murni itu berarti R-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena R ini itu definisinya adalah jarak dari sumbu putar terhadap beban. Nah, karena batang murni itu berarti tidak ada M1 maupun M2, tidak ada tambahan beban di sana, maka R itu sama dengan 0, oke? Nah, kemudian untuk variasi yang kedua itu pada variasi 5 cm. Itu artinya apa? Artinya adalah jarak dari sumbu putar terhadap massa M1 dan jarak dari sumbu putar terhadap M2 itu adalah 5 cm. Gitu. Nah, untuk variasi yang kedua yaitu 10 cm artinya dari sumbu putar terhadap M1 dan dari sumbu putar terhadap M2 itu jaraknya adalah 10 cm. Seperti itu. Nah, berlaku berikutnya sampai variasi yang keenam gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman harus mengkonversi satuannya yang semulanya itu dalam bentuk senti, di sini dirubah ke meter gitu. Nah, kemudian di sini ada waktu 5 kali osilasi pada percobaan atau pengulangan ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman nanti melakukan 5 kali pengulangan. 5 kali pengulangan untuk batang murni, nanti tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan di sini yang kalian tulis itu masih 5 kali osilasi, oke? Nah, nanti berarti untuk variasi yang kedua, yaitu pada R5 cm, itu berarti pengulangan ke-1 tulis di sini. Pengulangan kedua tulis di bagian sini. Ketiga di sini, 4 di sini, 5 di sini, oke gitu ya. Ingat-ingat yang teman tulis di sini itu masih 5 kali osilasi, oke? Nah, kemudian di bagian rata-rata itu berarti adalah rata-rata dari semua pengulangan ini. Kan teman-teman tadi melakukan 5 kali pengulangan. Berarti ini nanti adalah penjumlahan dari 1, 2, 3, 4, 5 kali pengulangan dibagi 5 pengulangan. Oke, itu dapat rata-ratanya. Nah, artinya apa? Rata-rata di sini itu masih merupakan rata-rata dari 5 kali osilasi. Oke, ingat kata kuncinya itu. Nah, sedangkan teman-teman harus mencari periodenya. Periode itu adalah waktu yang digunakan untuk melakukan 1 kali osilasi. Karena di sini teman-teman melakukan 5 kali osilasi, berarti perlu dibagi 5. Oke, jadi rumus yang teman-teman masukkan di kolom T atau periode ini adalah ngambil dari rata-rata dibagi 5. 5 ini didapatkan bukan dari pengulangan sebanyak 5 kali, tapi didapatkan dari 5 kali osilasi. Sedangkan pembagian 5 di dalam rata-rata ini terjadi karena teman-teman melakukan 5 kali pengulangan. Oke. Nah, disclaimer dulu, di sini saya mencantumkan rata-rata ini baru dibagi 3. Karena apa? Karena saya tidak melakukan pengulangan keempat dan juga kelima. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan gitu ngeluh kok rata-ratanya sekian, harusnya kan dibagi 5 kok dapatnya nggak sekian. Nah, itu karena di sini saya mencantumkannya 3 kali pengulangan. Jadi rata-ratanya dibagi 3. Tapi kalau teman-teman nanti silakan dilengkapi 5 kali pengulangan dan ini juga harus dibagi 5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tabel hasil percobaan untuk mencari momen inersia dari beberapa benda tegar. Di sini ada 5 kategori benda tegar, tapi mungkin ketersediaan alat nanti tidak dikeluarkan 5-5-nya, tergantung alatnya teman-teman dapat apa. Mungkin bisa jadi plate, silinder berongga sama bola pejal, ataupun dengan disc, ataupun dengan silinder pejal gitu ya. Tapi akan selalu ada silinder berongga dan juga plate gitu. Nah, di sini untuk benda tegar khusus plate itu kita mencari E-plate atau momen inersia dari supporting plate-nya itu berdasarkan percobaan. Jadi tidak perlu ada mencari massa dan juga jari-jarinya, oke? Jadi nanti tinggal dilihat osilasinya. Nah, sedangkan untuk benda lainnya, 4 objek lainnya itu teman-teman perlu menghitung massa dan juga R-nya. Karena nanti itu akan menjadi E-teori atau momen inersia teori. Misalkan momen inersia dari silinder pejar itu adalah setengah mr kuadrat. Nah, maka perlu ada variabel dari m dan juga r. Oke, gitu ya. Nah, sedangkan untuk momen inersia secara percobaan itu kita hanya meninjau dari periodenya. Jadi itu fungsi dari kolom waktu 5 osilasi ini.
Nah, di sini itu juga kita melakukan 5 kali pengulangan atau 5 kali percobaan untuk 5 kali osilasi. Nah, 5 kali osilasi teman-teman dapat berapa? Teman-teman tulis di sini. Untuk pengulangan kedua, terus lagi di sini, di sini. Nah, rata-rata di sini, disclaimer lagi, saya membagi 3, karena di sini saya hanya melakukan 3 kali pengulangan. Kalau teman-teman nanti melakukan kan 5 kali pengulangan, berarti dibagi 5, gitu ya. Dan dalam itu, kata lainnya adalah rata-rata di sini masih merupakan 5 kali osilasi, gitu. Belum periode murni, gitu. Sedangkan kolom di sini T itu adalah kolom untuk periode murni. Berarti diambil dari rata-rata di kolom sebelahnya ini rata-rata dibagi 5. Dibagi 5 ini didapat dari karena teman-teman masih 5 kali osilasi. Sedangkan definisi dari satu periode itu adalah waktu untuk melakukan 1 kali getaran atau 1 osilasi gitu ya. Oke, next. Nah, untuk menentukan nilai dari konstanta pegas spiral atau kappa itu kita mendapatkannya itu dari grafik. Nah, gradien dari grafik ini itu kita bisa untuk menentukan nilai dari kapanya gitu ya. Grafiknya ini sendiri itu merupakan hubungan dari R kuadrat dengan T kuadrat. Nah, jadi ini kan ada 7 titik itu didapatkan dari data ini. Ini kan kita punya 7 variasi ya, batang murni, 5 cm, 10 cm, sampai 30 cm. Ini kan ada 3 titik, ada 7 titik. Makanya di grafik itu ada 7 titik. Nah, R itu yang di subu X itu adalah R yang di sini, oke? R yang di sini. R ini silakan teman-teman kuadratkan, itu nanti menjadi sumbu X. Kemudian, sumbu Y-nya itu adalah T kuadrat. Nah, T kuadrat itu diambil dari kolom ini. Ini silakan teman-teman kuadratkan. Nah, nanti kalau teman-teman plot, itu nanti akan menjadi seperti ini. Ada 7 titik, kemudian silakan regresi linier, kemudian nanti silakan teman-teman tampilkan persamaan dari regresi linearnya. Di mana di sini di depan X itu berarti adalah gradiennya. Nah, di sini itu gradiennya kita dapatkan 445,61. Nah, berikutnya. Dari grafik ini kan kita bisa menentukan nilai dari kappa atau konstanta pegas spiralnya. Kalau misalkan teman-teman bingung gimana cara kita menentukan ini, gitu ya, teman-teman bisa lihat di penjelasan sebelumnya, di menit sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh perhitungan. Nah, yang pertama, teman-teman nanti akan menentukan konstanta pegas spiral atau kappa. Kita akan tahu nilai gradiennya tadi 445,61. Kemudian massa 1 itu 0,236 kg, M2 adalah 0,234 kg. Nah, M1 dan M2 itu adalah massa dari beban yang kita tambahkan pada batang. Nah, di sini, yang ini. Ini ya, M1 dan M2. Oke. Ingat, fungsi dari batang ini adalah untuk mencari nilai kappa. Jadi teman-teman jangan sampai rancu tiba-tiba memasukkan M1 dan M2 itu dari benda tegarnya, itu salah karena nilai konstanta ini hanya didapatkan dari menggunakan batang gitu ya, batang plus beban, 2 beban gitu yang ditambahkan. Oke, nah sekarang karena massa M1 dan juga massa M2 itu tidak identik, kenapa tidak identik? Karena ini tidak sama massanya, selisih 0,002 kg ya. Lihat ini kan tidak identik ya. Maka persamaannya itu kita menggunakan kappa sama dengan 4 dikali M1 plus M2 dikali pi kuadrat dibagi gradien. Nah, kalau ini sudah dijelaskan di awal ya, kalau misalkan dia identik, berarti nanti jadi 8 dikali M. Kenapa? Dapatnya dari mana? Dari 4 dikali 2M. Nah, jadi dapatnya nanti 8M. Tapi kalau misalkan dia tidak identik, maka 4 dikali M1 plus M2 gitu. Nah, kalau bingung, silakan dilihat lagi penjelasan di awal terkait dengan penulisan rumusnya dan interpretasi dari gradiennya. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan aja nilai-nilai dari setiap variabelnya, kemudian nanti dapatkan nilai dari kapanya, oke? Nah, kemudian sekarang kita akan beralih ke menentukan momen inersia dari plate maupun benda-benda tegar lainnya berdasarkan percobaan. Nah, berdasarkan percobaan itu sebenarnya sama seperti penurunan rumus di awal, yaitu I0, bukan I0 ya, I sama dengan kappa dikali T dibagi 2pi kuadrat. Seperti itu rumus semua untuk semua percobaan ya. Tapi, khusus untuk momen inersia silinder pejal maupun berongga, itu nanti perlu dikurangkan I0, di mana I0 itu adalah
momen inersia dari plate atau supporting plate-nya. Kenapa? Karena di dalam percobaan itu kan kita memasukkan silinder pejal maupun berongga itu di atas supporting plate-nya. Jadi untuk mendapatkan momen inersia silinder pejal murni dan juga momen inersia dari silinder berongga murni itu kita perlu kurangkan dengan I0. Nah, untuk I0-nya ini merupakan momen inersia dari supporting plate. Rumusnya ini adalah seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan nilai kapanya, kita udah dapatkan di awal, kapanya sekian, kita masukkan T. Nah, T di sini itu kita dapatkan dari T pada kolom ini, oke? Nah, itu kita masukkan di sini, dibagi 2pi, kemudian kita kuadratkan. Kita akan dapatkan nilai dari I0-nya. Nah, satuannya jangan sampai lupa. Kemudian, di bagian berikutnya, kita akan menghitung momen inersia silinder pejal dengan teori. Nah, kalau dengan teori itu kan untuk silinder pejal kan setengah mr kuadrat. Nah, ini fungsi massa silinder dan R jari-jari silinder. Nah, di sini kan teman-teman mencari massa dan juga jari-jarinya ya dari setiap benda pejalnya. Nah, itu fungsinya adalah untuk mencari momen inersia berdasarkan teori yang setengah mr kuadrat seperti itulah. Silakan teman-teman masukkan nilai dari setiap variabelnya, kemudian nanti akan teman-teman dapatkan secara teorinya. Kemudian untuk menentukan momen inersia berdasarkan percobaan itu untuk silinder pejal maupun berongga itu harus dikurangkan dengan I0. Tapi kalau misalkan untuk bola itu tidak perlu dikurangkan dengan I0 karena kan tidak perlu tambahan supporting plate ya. Gitu. Nah, jadi ini persamaan ini khusus untuk inersia silinder pejal dan berongga ya. Kalau misalkan bola pejal berarti tidak perlu dikurangkan I0. Oke, paham ya? Nah, di sini silakan teman-teman tinggal masukkan lagi, dilengkapi, silakan teman-teman hitung sendiri. Kemudian di sini untuk menentukan persentase error, sorry ya, ini ada tulisan momen, ini typo. Nah, untuk menentukan momen persentase error itu silakan teman-teman gunakan persamaan ini. Persentase error itu sama dengan absolut dari I percobaan dikurangi I teori dibagi I teori dikali 100%. Nah, sini silakan teman-teman lakukan perhitungan sendiri, silakan dilanjutkan sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian data hasil perhitungan. Data hasil perhitungan di sini itu terdiri dari besaran-besaran yang kita hitung ya, kita rangkum jadi satu menjadi data hasil perhitungan. Nah, di sini kan ada 5 objek. Nanti teman-teman silakan lengkapi. I percobaan berarti berdasarkan percobaan, artinya tergantung dari periodenya. Sedangkan I teori itu ya secara teori setengah mr kuadrat, ataupun 2/5 mr kuadrat seperti itu ya. Kemudian persentase errornya berapa? Nah, slope ini adalah gradien. Jadi, silakan teman-teman tulis ulang gradien di sini tuh nilainya berapa. Kemudian kappa atau konstanta pegas Sperlingnya tuh berapa. Nah, ini kan didapatkan dari slope-nya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian pembahasan. Di bagian pembahasan itu teman-teman harus melakukan apa saja. Teman-teman harus menjelaskan mengenai data dan juga hasil analisis dari data teman-teman. Kemudian teman-teman wajib untuk menjelaskan fisis atau penjelasan fisis terkait dengan apa saja yang terjadi selama percobaan. Kemudian teman-teman wajib untuk mengkaitkan dengan dasar teorinya secara detail. Kemudian teman-teman juga harus melakukan perhitungan nilai dari kappa atau konstanta pegas spiral berdasarkan gradien. Kemudian, silakan teman-teman jelaskan interpretasi dari grafik yang sudah teman-teman buat. Makna dari slope-nya itu menjelaskan apa, hubungan antara sumbu X dan sumbu Y-nya itu seperti apa. Kemudian, makna dari koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu ini loh, R kuadrat. Nah, itu namanya koefisien determinasi. Kemudian, teman-teman juga wajib untuk membandingkan nilai I percobaan dengan I teori. Apakah sudah sama, besar nilainya sudah sama atau belum? Kalau belum, itu terjadi kenapa? Nah, teman-teman jelaskan. Nah, yang terakhir, silakan teman-teman jelaskan faktor error dari percobaan ini. Itu apa saja? Gitu, oke? Oke, sekian tadi penjelasan mengenai percobaan momen inersia benda tegar. Teman-teman bisa mengakses beberapa percobaan lainnya di kanal YouTube Laboratorium Fisika Dasar ITS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!